Halo semuanya. Saat ini saya sedang berada di kawasan Pasar Lama Tangerang. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk berkunjung ke salah satu cagar budaya Tionghoa yang ada di kota Tangerang ini. Penasaran mau kemana? Ayo ikut! Saat ini saya sudah berada di depan Kelenteng Bontekbyo yang dikenal juga sebagai kelenteng tertua yang ada di kota Tangerang. Untuk lokasinya sendiri ini berada tidak jauh dari Sungai Cisadane. Lebih tepatnya berada di Jalan Bakti nomor 14, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang. Menurut tradisi lisan juga berdasarkan catatan setempat, kedatangan orang-orang Tionghoa pertama kali pada tahun 1407 di Muara Cisadane, atau yang dulunya dikenal dengan Teluk Naga. Terdapat rombongan yang dipimpin oleh Chang Chilung atau disebut juga dengan Halung yang tujuan awalnya hendak pergi ke Jayakarta. Namun karena habisnya perbekalan, akhirnya mereka terdampar di pesisir Cisadane. Dari sinilah terbentuk komunitas yang dikenal sebagai Cina Benteng yang kemudian membangun pemukiman dalam bentuk petak 9 dengan Bio atau kelenteng sebagai pusatnya. Seiring dengan kedatangannya mereka, masuk pula ajaran dari Konghucu. Jika dilihat dengan detail, bagian atap utamanya menampakkan sepasang naga yang mengapit mutiara yang menyala. Juga terdapat lampion-lampion merah yang bergelantungan di langit-langitnya. Kelenteng Bontekbyo ini dibangun dan didedikasikan untuk menghormati Dewi Kuan Im, yang merupakan salah satu Shenming atau dewa-dewi yang dihormati oleh umat Konghucu. Nama Bontekbyo ini berasal dari bahasa Hokkien, Bon yang berarti intelektual, Tek yang berarti kebajikan, dan Byo yang berarti tempat ibadah. Secara etimologi, Bontekbyo merupakan tempat bagi umat manusia untuk menjadi insan yang penuh kebajikan dan juga intelektual. Kelenteng Bontekbyo ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 1684. Masyarakat Tionghoa setempat meyakini jika awalnya kelenteng ini hanya berbentuk sebuah rumah bambu yang kemudian dilakukan renovasi secara besar-besaran. Bangunan yang pertama kali dibangun dan direnovasi adalah bagian tengah kelenteng yang digunakan sebagai tempat kedupaan atau hyolo utama, yaitu pada tahun 1844. Kedupaan berwarna emas ini merupakan tempat pembakaran hyolo bagi Tuhan Yang Maha Esa atau Dewa Langit. Bangunan utama kelenteng ini terdiri dari ruang dewa utama yang dikelilingi oleh serambi bagi dewa-dewi pendukung. Terdapat juga dua menara pembakaran kertas sembah dengan cat merah yang letaknya ada di sisi kanan dan kiri dari tempat kedupaan atau hyolo utama. Dalam renovasi ini, sengaja didatangkan ahli bangunan dari Tiongkok, sehingga bangunan kelenteng yang pada awalnya hanya berupa rumah bambu dapat menjadi bangunan yang seperti kita lihat saat ini. Untuk bangunan bagi dewa-dewi pendukung yang letaknya ada di sisi kiri dan kanannya ini dibuat pada tahun 1875. Sedangkan bangunan yang ada di bagian belakang ini dibangun pada tahun 1904. Jika kita masuk ke halaman depan yang berubin merah ini, kita akan langsung menjumpai dua patung singa yang terbuat dari batu andesit abu-abu. Patung yang ada di sebelah kanan ini melambangkan unsur yang atau jantan, yang digambarkan dengan mulut yang terbuka dan sebuah bola kecil. Sedangkan untuk patung yang ada di sebelah kiri ini melambangkan unsur yin atau betina yang digambarkan dengan mulut yang tertutup dan ada anak singa yang ada di bawahnya. Terdapat juga sebuah lonceng besar yang letaknya ada di bagian depan kelenteng ini.
Lonceng ini terbuat dari cetakan tungku tuh dengan nama Wendeng Miao dalam aksara Mandarin yang dibuat oleh perusahaan Ban Kuan Lou di Cina pada tahun 1835. Di Kelenteng Bontek Bio terdapat sebuah tradisi yang sudah ada sejak sekitar 168 tahun yang lalu. Tradisi rutin yang diadakan setiap 12 tahun sekali yang dimana bertepatan juga dengan tahun naga ini dikenal dengan istilah Gotong Tua Pekong. Pada saat renovasi tahun 1844, keempat Kim Shin Dewa Dewi yang disembah di kelenteng ini, yaitu Kim Shin Kalamya, Hoktaek Chengsin, Yang Maha Suci Kuan Yin Huchau, dan Kwan Seng Tekun dipindahkan terlebih dahulu ke kelenteng Bonsang Bio yang letaknya ada di daerah Pasar Baru. Setelah renovasinya selesai, keempat Kim Shin tersebut dikembalikan ke kelenteng Bontek Bio melalui proses arak-arakan Gotong Tua Pekong ini. Saat ini, tradisi arak-arakan Gotong Tua Pekong telah direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia berdasarkan hasil sidang dari tim ahli WBTB Indonesia pada Agustus tahun 2024. Kelenteng Bontek Bio ini terbuka selama 24 jam. Fasilitas yang tersedia di sini juga cukup lengkap. Untuk kalian yang datang ke sini dengan barang bawaan yang banyak, kelenteng ini menyediakan loker yang dapat kalian gunakan tanpa takut jika barang kalian akan hilang. Karena ada petugas keamanan yang selalu memastikan keadaan kelenteng ini tetap aman. Selain itu, kelenteng ini juga dilengkapi dengan adanya toilet yang cukup bersih dan dapat digunakan oleh pengunjung selama berada di area kelenteng ini. Terdapat juga sebuah aula yang lumayan luas. Biasanya aula ini akan digunakan sebagai tempat persiapan dan juga latihan pada saat menjelang perayaan-perayaan tertentu. Seperti misalnya pada perayaan Tahun Baru Imlek. Aula ini akan digunakan untuk latihan barongsai. Untuk letaknya yang berada di kawasan pasar dan juga pemukiman, kelenteng ini mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang dimana tersedia juga area parkir yang letaknya tidak jauh dari kelenteng. Lalu, untuk yang membawa mobil, banyak yang lebih memilih untuk memarkirkannya di area pasar lama, karena jalanan menuju kelenteng ini cukup sempit. Nah, untuk para pengguna transportasi umum seperti saya, Kelenteng Bontek Bio ini juga letaknya berada tidak jauh dari stasiun Tangerang. Jaraknya mungkin hanya sekitar 800 meter sehingga masih bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Selain berjalan kaki, kalian juga bisa menaiki angkutan umum dari stasiun yang nantinya bisa meminta untuk berhenti di kawasan wisata Pasar Lama. Dan dari sana hanya tinggal berjalan sedikit lagi untuk bisa sampai di depan Kelenteng Bontek Bio. Kini, Kelenteng Bontek Bio tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Kelenteng ini juga memiliki sebuah pusat kajian yang dikenal dengan nama Pusat Kajian Tionghoa Benteng. Di dalam pusat kajian ini, terdapat perpustakaan serta museum yang menyimpan berbagai koleksi dan dokumentasi sejarah mengenai komunitas Cina Benteng dan Kelenteng Bontek Bio itu sendiri. Pusat kajian Tionghoa Benteng ini terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian atau pembelajaran mengenai tradisi dan juga budaya dari Cina Benteng. Meskipun Kelenteng Bontek Bio ini telah berdiri selama berabad-abad, kelenteng ini dapat tetap hidup dan terawat dengan baik berkat adanya perkumpulan atau badan pengurus dari Bontek Bio itu sendiri. Perkumpulan ini berperan dalam mengelola kegiatan sehari-hari, seperti merawat bangunan yang ada, memastikan kelenteng tetap terbuka selama 24 jam, serta mendampingi dan menyediakan fasilitas yang memang dibutuhkan oleh para pengunjung. Selain itu, Kelenteng Bontek Bio juga mendapat dukungan dari pemerintah Kota Tangerang yang menetapkannya sebagai cagar budaya. Penetapan ini memastikan perlindungan dan pelestarian kelenteng agar tetap menjadi warisan sejarah untuk generasi berikutnya. Jika kalian pergi berkunjung ke kawasan Pasar Lama Tangerang, datanglah ke Kelenteng Bontek Bio ini dengan rasa hormat. Luangkan waktu untuk menyusuri setiap sudutnya, dan bila memungkinkan, berbicaralah dengan pengurus yang ada untuk bisa mendapatkan cerita-cerita mendalam yang hanya bisa didengar dari mereka. Terima kasih sudah ikut menyusuri Kelenteng Bontek Bio ini bersama saya, Deni Nur Khairunisa. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Gimana ya?